Assalamualaikum semua, para pecinta horor dimanapun kalian berada. Masih bersama channel Spot Horor. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh sebuah keluarga ketika mereka mendiami rumah peninggalan zaman Belanda. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. 2 minggu sudah anak sematawayangku yang berusia 5 tahun. Dia bersikap aneh. Dia sering berbicara sendiri dan melakukan hal-hal aneh. Awalnya aku menganggap biasa. Tak perlu ada yang dikhawatirkan. Kupikir itu bagian dari imajinasinya. Namun semakin lama, tingkahnya semakin tidak wajar. Pernah suatu ketika di jam 3 pagi dia keluar rumah tanpa sepengetahuanku. Dan ketika aku terjaga, dia sudah tidak ada di tempatnya. Tentu saja kami panik. Aku dan suamiku mencari di setiap sudut rumah. Pintu utama kami terbuka lebar, membuatku curiga dia pergi keluar. Bergegas kami mencari di halaman dan memeriksa sekitar rumah. Dan mata ini terbelalak seakan tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Alangkah terkejutnya saat aku melihat dia sedang menggali tanah di belakang rumah menggunakan skop mainan. "Dek, lagi ngapain?" Tanyaku sembari terhuyung menghampirinya. Tubuh mungilnya dipenuhi lumpur dari tanah yang basah diguyur hujan semalam. Tanpa sepatah kata pun, Mas Ari langsung meraih dan menggendongnya. Kami segera membawanya masuk ke rumah. "Ngapain main di sana sendirian? Ini kan masih gelap. Apa kamu gak takut digondol momok?" Tanya Mas Ari sembari mengusap pipi Mila yang kotor oleh lumpur. "Aku mau mengambil adikku. Dia ditanam di sana," jawabnya lirih. Ucapannya membuatku takut. Akan tetapi, Mas Ari menepis rasaku dengan tenang. Dia berkata, mungkin yang dia maksud adik adalah mainannya, dan menyuruhku membersihkan Mila. Semenjak hari itu, aku sering melihat putri sematawayangku bertingkah aneh, hingga membuatku takut untuk meninggalkannya sendirian, meskipun hanya untuk beberapa menit. Dari caranya berbicara, kadang aku merasa dia ini seolah bukan putriku. Sorot matanya tajam, seolah penuh dengan amarah. Entahlah, ini hanya perasaanku atau memang telah terjadi sesuatu dengannya. Kata orang, anak kecil itu masih suci, dan dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Mungkinkah Mila telah diganggu oleh makhluk astral? Pikiran-pikiran buruk ini membuatku paranoid dan membebani. Belum lagi rumah yang kami tempati terkesan agak kotor. Kanan kiri dan belakang semuanya area perkebunan. Jarak dari rumah tetangga pun lumayan jauh, kurang lebih 100 meter. Ditambah lagi pohon beringin besar di depan rumah semakin menambah kesan angker rumah ini. Semua ini bermula ketika suamiku mengalami kebangkrutan dan terpaksa menjual semua aset yang kami miliki, termasuk juga rumah. Mas Ari mengajakku dan Mila untuk pindah. Dia menyewa sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah yang besar dengan harga sewa yang cukup murah. 5 juta hanya untuk 1 tahun. Rumah yang Mas Ari sewa ini bergaya arsitektur Belanda modern yang klasik dan cukup menarik. Didominasi dengan warna putih. Di beberapa tempat, tampak cat telah mengelupas dan berlumut, serta halaman yang cukup luas juga asri. Di rumah ini ada 3 kamar. Ketika aku dan Mas Aris sibuk bersih-bersih,
Mila menghampiriku memamerkan boneka porselen dengan paras cantik, berambut pirang panjang dengan baju bergaya Eropa. Boneka itu benar-benar bagus, sangat sempurna. Sorot matanya seolah hidup. Mungkin boneka ini milik penghuni rumah terdahulu. Karena Mila menyukainya, aku pun mengizinkan dia untuk menyimpannya. Semenjak memiliki boneka porselen itu, dia menghabiskan waktunya bermain dengan boneka itu. Dan tak lagi merecokiku. Mila memperlakukan boneknya bak seorang teman, dan dia sering mengajaknya bicara. Kemanapun dia pergi, tak pernah sekalipun boneka itu ditinggalkan. Mila selalu membawanya. Sudah 3 minggu kami menempati rumah ini. Pagi ini Mas Ari akan pergi meninggalkan aku dan Mila selama 3 hari. Semenjak bangkrut, Mas Ari memang bekerja serabutan. Dia diajak temannya keluar kota untuk mengambil barang. Mobil van hitam melenggang pergi dari hadapanku. Dan tinggallah aku dan Mila di rumah sebesar itu. Malam pun tiba. Suara jangkrik saling bersahutan. Kesunyian pun tercipta. Denting jam kuno terdengar menakutkan. Bulu kuduk langsung meremang. Segera aku tinggalkan ruang tengah dan menyusul Mila yang sudah terlelap di kamar. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar lagi suara-suara aneh yang beberapa hari ini aku dengar. Suara seperti benda terjatuh membuatku tersentak. Suara itu bersumber dari kamarku. Apa yang terjadi dengan Mila? Segera aku langkahkan kaki menuju kamar. Dan ketika aku buka pintu, aku tidak menemukan keberadaan Mila. Mila? Seruku. Namun dia tak menyahut. Ketika aku ingin berbalik keluar kamar untuk mencari Mila, tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan keras seperti ada yang membantingnya. Aku tersentak. Jantungku bertalu-talu tak karuan. Ketika aku mencoba untuk membuka kembali, pintu itu terasa berat. Seperti terkunci. Mila, kamu di mana, Nak? Tanya aku dengan suara lantang sambil berusaha membuka pintu. Kukerahkan seluruh usahaku dan mengeluarkan semua tenagaku untuk membuka pintu ini. Pintu berhasil terbuka. Mataku membulat tak percaya, mulutku menganga lebar. Ketika di hadapanku berdiri boneka porselen tepat di depan pintu. Boneka itu menggerakkan tangannya. Sesaat kemudian, muncul Mila dengan tatapan kosong. Berjalan mendekati boneka porselen itu. Bulu kuduku kembali meremang. Ketakutan langsung menjalar. Nafas naik turun tak beraturan, dan jantungku berdetak lebih cepat. Astagfirullah, ya Allah. Aku menatap Mila untuk sesaat, dan aku tersadar dan bergegas lari menghampirinya. Kugendong dia dan segera membawanya lari menjauh dari boneka itu. Aku berlari ke ruang tengah sambil menggendong Mila. Boneka porselen itu tiba-tiba saja sudah berada di sana, berdiri di atas meja. Tolong! Aku berlari ke arah pintu dan menggedornya. Namun tak ada tanda-tanda pertolongan. Badanku lemas. Doa tak lepas kuucapkan dalam hati. Aku terduduk di bawah pintu sambil memeluk Mila. Sayup-sayup, terdengar tangisan anak kecil, diikuti suara rintihan kesakitan yang menyayat hati. Aku semakin ketakutan terlebih saat aku memandang wajah boneka porselen yang menatapku. Dari matanya keluar cairan merah seperti darah. Nafasku semakin memburu ketakutan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berusaha berdiri. Sambil membopong Mila, aku mencoba berlari. Namun kakiku terpeleset jatuh terancuk keset.
Seketika semua gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah sakit. Bapak mertuakulah yang membawaku ke sini. Beliau berkunjung ingin melihat cucunya, namun mendapati kami tergeletak di lantai. Aku ceritakan semua kejadian yang aku alami kepada beliau. Setelah semua hal buruk yang baru saja aku alami, aku tidak ingin lagi kembali ke rumah itu dan kembali mengalami hal mistis. Bapak mertuaku meminta Mas Ari tinggal di rumahnya untuk beberapa waktu, sementara beliau akan memeriksa rumah kami. Seminggu sejak kejadian itu, aku pun mulai sedikit bisa menghilangkan traumaku, dan Mila tak lagi bertingkah aneh. Kini kami memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Mas Ari, dan tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Menurut bapak mertuaku, rumah itu mempunyai histori yang buruk, menyimpan cerita kelam di dalamnya. Ada anak berusia 7 tahun yang mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Sebelum dia dibunuh, dia menyaksikan kematian adiknya yang berumur 1 tahun dan dikubur di belakang rumah. Arwah gadis kecil malang itu kini mendiami boneka porselen kesayangannya. Demikianlah peristiwa horor yang dialami oleh sebuah keluarga ketika mereka mendiami rumah Belanda. Dan ternyata ada kisah kelam di dalamnya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum